Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran TKA Bahasa Inggris Tingkat Lanjut pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Baiklah adik-adik sekalian, jadi hari ini kita akan mempelajari lagi subtes yang berkaitan dengan bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, di beberapa pertemuan atau di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari juga bahasa Inggris tingkat lanjut, tapi teks itu kita hanya membahas dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Nah, itu adalah part 1. Maka hari ini adik-adik sekalian kita melanjutkan lagi bahasa Inggris tingkat lanjut untuk part 2 ya. Nah, artinya dari pembahasan nomor 4 sampai seterusnya. Oke, baiklah sekarang kita perhatikan dulu ya pada soalnya. Nah, tapi saya ingatkan kembali adik-adik ya, sebelum menonton part 2 ini, adik-adik sebaiknya menonton dulu video dari bahasa Inggris tingkat lanjut ini yang part 1. Nah, supaya berkesinambungan ya adik-adik ya. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke teksnya. Nah, sekarang kita perhatikan teksnya. Jadi teksnya ini masih berkaitan dengan smartphone ya. Jadi penggunaan smartphone di dalam kelas. Oke, nah ini tidak henti-hentinya untuk selalu diingatkan kepada adik-adik sekalian bahwa bagaimanapun panjangnya teks TKA atau baik itu bahasa Inggris wajib maupun bahasa Inggris tingkat lanjut, hal yang penting dan pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah apa soal atau pertanyaan yang ditanyakan. Kenapa adik-adik? Karena tidak semua yang terdapat di dalam teks ini itu ditanyakan pada soal ya. Makanya kita penting dulu untuk membaca pertanyaan yang terdapat pada soalnya supaya kita langsung tahu ya apa yang ditanyakan pada soal. Oke, baiklah sekarang kita perhatikan. Nah, di teks ini kan ada 2 paragraf ya. Kemudian di slide selanjutnya itu ada 2 paragraf juga. Nah, kemudian di slide ini ada 1 paragraf. Berarti total secara keseluruhan jumlah paragraf ini adalah 5 paragraf ya. Nah, baik sekarang kita lihat dulu pertanyaannya. Di pertanyaan ini kita perhatikan pertanyaan nomor 4. Nah, jadi pertanyaan nomor 4 ini kita lihat ya adik-adik ya. What is the order? Nah, jadi di sini kita ditanya order's attitude gitu ya. Nah, sekarang kita harus mengerti dulu. Orders ini artinya itu adalah penulis ya. Nah, jadi situ artinya penulis. Sedangkan attitude itu artinya sikap. Ya adik-adik kalau misalnya kita mau gabungkan nih, artinya secara keseluruhan orders attitude berarti di sini kita artikan adalah apa? Sikap penulis. Oke, jadi apa sikap penulis toward the issue, terhadap permasalahan? Nah, sekarang ini yang menjadi inti pertanyaannya, adik-adik ya, sikap penulis terhadap isu atau terhadap permasalahan. Oke. Jika kita ditanya pertanyaan yang berkaitan dengan sikap penulis seperti ini, maka hal yang penting untuk kita perhatikan adalah berarti kita harus mengetahui dulu secara keseluruhan daripada isi teksnya ya. Apa isi teks secara keseluruhan baru kita bisa mengetahui ternyata sikap penulis ini masuk kemana ya, apakah balance, completely against, supportive, dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita perhatikan dulu apa inti atau apa yang dibahas secara keseluruhan di dalam teksnya. Kita lihat ya, kita mulai dari teks 1 ya. Jadi kita lihat teks 1, paragraf 1 maksud saya. Nah, jadi kita mulai dari paragraf ke-1. Di sini kita lihat, ingat, bagaimana cara kita untuk mengetahui secara keseluruhan daripada isi teksnya, Kak? Apakah kita harus membaca keseluruhannya satu persatu? Tentu saja tidak ya adik-adik ya. Jadi yang penting untuk kita tahu adalah
kita membaca kalimat pertamanya dan juga kalimat terakhirnya dari setiap paragraf itu. Kenapa? Karena kalimat pertama dan kalimat terakhir dari setiap paragraf biasanya berisi ide pokok dari paragraf ya. Nah, jadi sekarang kita baca dulu kalimat pertama dan terakhirnya dari paragraf ke-1 ya. Kita mulai dari paragraf ke-1. Smartphones have become an essential part. Nah, katanya ini smartphone ini telah menjadi sebuah bagian yang esensial. Nah, esensial ini adik-adik penting untuk kita ketahui. Esensial ini itu artinya adalah penting ya. Jadi ini penting. Nah, penting. Oke, penting. Nah, berarti ini bagian nih. Berarti bagian yang penting. Jadi, smartphone telah menjadi bagian yang penting dari kehidupan siswa. Ini penting nih dalam kehidupan siswa. Oke. Nah, apakah ini sudah mencakup isu atau inti permasalahan? Belum ya, kalau belum berarti kita perlu untuk membaca kalimat selanjutnya atau kalimat yang kedua ya adik-adik ya. Nah dikatakan bahwa many schools debate, banyak sekolah itu berdebat katanya. Whether, apakah, ini ya, jadi ini nih salah satu kosakata yang biasa juga muncul ya. Jadi artinya apakah students should be allowed? Apakah siswa itu sebaiknya diizinkan? Nah jadi allowed ini diizinkan ya, diizinkan to use them untuk menggunakan handphone di kelas. Nah, jadi di sini masih ada perdebatan di sini, adik-adik ya. Kemudian di kalimat terakhirnya, this issue, nah katanya masalah ini continuous, terus berlanjut to divide educators and parents around the world. Jadi katanya terus berlanjut kemudian membagi ya antara ini bagiannya pendidik dan bagiannya orang tua. Nah, kayak gitu. Tapi intinya di sini adalah isunya terjadi perdebatan ya, perdebatan. Nah, perdebatannya itu adalah siswa, apakah siswa sebaiknya menggunakan handphone di dalam kelas. Nah, itu isunya. Ya, adik-adik. Nah, ini isu berarti di sini Kak membahas tentang isu ya, berarti isunya ini. Kemudian kita lihat lagi paragraf yang kedua karena kita ditanya sikap penulis kan ya. Nah, berarti kita baca lagi ya adik-adik ya dari kalimat pertamanya paragraf kedua ya. Nah, kita lihat supporters say, nah jadi katanya ini yang supporters ini atau yang bagi orang-orang yang mendukung penggunaan handphone ini mengatakan smartphones can make learning more interactive. Nah, jadi ini smartphone bisa membuat pembelajaran itu lebih interaktif ya, lebih interaktif. Di sini ada yang ditekankan adalah supportersnya ya, jadi lebih interaktif dan accessible dan juga bisa diakses. Oh, kalau begini berarti ya di sini dibahas tentang bagian yang mendukung di sini supporters ya, apa saja sih benefitnya. Nah, kemudian di kalimat terakhirnya lagi kita baca dari kata in emergencies ya. In emergencies, nah katanya dalam keadaan darurat, having a phone, mempunyai handphone itu need be ensures. Nah, jadi katanya memastikan gitu ya. Ensures. Nah, students can contact their parents immediately. Katanya siswa itu bisa kontak orang tua mereka segera ya. Nah, di sini berarti paragraf kedua ini lebih kepada kalau di bagian supporters itu katanya pendapatnya begini nih, lebih kepada apa ini bagi supporters? Lebih kepada benefitnya ini si smartphone, ya kan? Oke, jadi lebih kepada benefit. Bisa membuat pembelajaran interaktif, dapat diakses, kalau ada emergency bisa telepon orang tua. Nah, itu lebih ke benefit ya. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan di paragraf selanjutnya. Opponents, nah ini opponents ini berarti yang berlawanan atau yang menentang ini ya. Ini yang menentang penggunaan handphone di dalam kelas. Katanya ya, argue that smartphones easily distract students. Jadi katanya itu yang beranggapan kalau yang menentang itu katanya handphone itu easily distract students. Jadi katanya dengan mudah mengganggu. Distract itu kan mengganggu kan adik-adik ya. Jadi distract itu artinya mengganggu.
mengganggu siswa. Oke gitu. Kemudian di kalimat terakhirnya moreover, apalagi constant exposure. Nah, jadi paparan yang konstan, terus menerus. Jadi konstan itu artinya terus menerus ya. Paparan yang terus menerus to screens. Nah, terhadap layar atau cahaya itu may harm students mental health. Nah, bisa membahayakan kesehatan mental, ya kan? Kesehatan mental siswa and reduce real social interaction. Bisa mengurangi. Jadi ini reduce salah satu kosakata yang sering juga muncul ya. Bisa mengurangi interaksi sosial nyata. Oke, berarti ini bagian penentang ini nih lebih menekankan kepada apa adik-adik? Kalau dikatakan mengganggu siswa, kemudian mempengaruhi atau membahayakan kesehatan mental siswa, nah, dan mengurangi interaksi sosial, ini lebih kepada apa? Benefit ini lebih kepada tantangannya gitu. Nah, lebih kepada kekurangan atau yang menjadi tantangannya. Nah, jadi tantangannya kalau misalnya handphone itu ada digunakan di dalam kelas ya. Kemudian di kalimat pertama atau ke-1 dari paragraf yang keempat, the debate centers. Nah, jadi ini orang-orang yang debat ini mempusatkan kepada finding balance. Nah, jadi di sini memusatkan kepada menemukan balance, menemukan keseimbangan ya. Jadi balance itu kan adik-adik seimbang ya. Menemukan keseimbangan rather than choosing one extreme. Jadi lebih kepada ini finding balance. Menemukan keseimbangan daripada memilih salah satu dari yang ekstrim gitu ya. Kemudian kalimat terakhirnya adalah the key challenge is. Nah, jadi tantangan utamanya adalah helping students understand, mengerti when and how to use their phones wisely. Jadi ya tantangan utamanya itu adalah membantu siswa itu memahami kapan dan bagaimana menggunakan handphone secara bijak seperti itu ya. Nah, berarti di sini lebih kepada apa adik-adik? Oh, lebih di sini lebih kepada balance Kak, berarti menemukan keseimbangan ya. Jadi di sini keseimbangan penggunaannya gitu. Di sini tuh sudah dibahas lebih ke menemukan keseimbangan penggunaannya ya. Nah, kemudian coba kita perhatikan lagi di paragraf terakhir, paragraf kelima ya. Nah, in conclusion. Nah ini salah satu kosakata yang penting juga untuk adik-adik ketahui. Conclusion itu kan artinya apa adik-adik? Kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, nah kesimpulannya adalah smartphones can be both. Smartphones ini bisa both. Nah, both itu kan keduanya ya, keduanya. Bisa helpful learning tool, bisa menjadi alat pembelajaran yang membantu, ya kan? Helpful atau and dangerous distraction. Jadi bisa juga katanya menjadi gangguan yang berbahaya. Nah, jadi ini bisa berarti bisa membantu dalam pembelajaran, bisa juga berbahaya ya. Nah, kemudian kalimat terakhirnya bagaimana adik-adik? Responsible ya, dimulai dari kata responsible sampai tools. Jadinya responsible and controlled use, penggunaan yang bertanggung jawab dan terkontrol ya, can turn smartphones, bisa mengubah atau mengalihkan smartphones itu dari distractions, dari gangguan ini into powerful education tools, menjadi alat pendidikan yang kuat kayak gitu. Nah, berarti di sini intinya apa? Responsible and control use. Nah, ini intinya ya. Jadi kalau digunakan secara bertanggung jawab dan terkontrol, maka itu bisa menjadi alat pendidikan yang kuat ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, sekarang itulah inti-inti pembahasan dari setiap paragraf ya. Dengan membaca kalimat pertama dan terakhirnya dari setiap paragraf yang kita baca tadi adik-adik. Nah, sekarang kita coba sesuaikan dengan pilihan jawabannya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Oke,
Nah, kalau kita ditanya itu adalah sikap penulis atau author's attitude, maka ingat berarti kita ditanya secara keseluruhan daripada isi teksnya. Itu dulu yang harus adik-adik ketahui, ya. Nah, karena kita ditanya keseluruhan daripada isi teksnya, maka kita harus mengerti ide pokok dari setiap paragraf, ya, yang ada di dalam teks. Nah, gimana caranya Kak menemukan ide pokok dari setiap paragraf di dalam teks? Dengan cara yang baru saja kita praktekkan tadi, dengan membaca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragrafnya. Oke adik-adik? Nah sekarang jadi kita gabungkan ya, mulai dari inti pembahasan di paragraf ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Intinya sebenarnya apa sih secara keseluruhan ya? Oke, kalau A bilangnya ini balance. Nah, balance itu berarti seimbang. Ini nih, salah satu kosakata yang mesti kita kuasai juga ya. Jadi balance katanya sikapnya tuh seimbang gitu loh. Smartphones can be useful if used responsibly. Jadi handphone itu bisa berguna jika used responsibly. Jika digunakan secara bertanggung jawab. Nah ini tadi ada ya kata-kata seperti itu ya di bagian kesimpulan tadi di akhir paragraf yang ke-5 mengatakan kalau misalnya penggunaannya itu dilakukan secara bertanggung jawab dan juga terkontrol, maka itu bisa membantu dalam pembelajaran ya. Oke, berarti A ini bisa adik-adik. Oke. Nah, kita simpan ya A ya. Be completely against smartphones in class. Jadi katanya secara penuh against. Tahu against? Nah ini nih salah satu kosakata yang penting untuk adik-adik ketahui ya. Jadi against itu artinya melawan. Jadi di sini berarti completely secara penuh melawan penggunaan handphone di dalam kelas. Nah apakah begitu tadi? Bahkan dikatakan kalau bertanggung jawab dan bisa terkontrol, maka itu bisa ya. Nah ini berarti ini adalah apa? Ini berarti ini bisa tadi ini tidak bisa ya karena melawan secara sepenuhnya melawan atau menolak ini tidak. Makanya tadi dikatakan kalau bertanggung jawab ya bisa. Kalau C completely supportive of smartphone use. Nah, cara utuh mendukung. Nah, ini kebalikannya nih, mendukung dari penggunaan smartphone. Nah, ini tadi ada yang kontra juga adik-adik ya. Nah, makanya tadi di akhir paragraf kelima dikatakan kalau bertanggung jawab dan terkontrol maka itu bisa. Nah, jadi itu artinya tidak mendukung secara sepenuhnya ya. Ini juga tidak. They unconcerned about the issue. Unconcerned ini artinya tidak peduli ya. Ini penting nih untuk adik-adik ketahui. Jadi unconcerned itu artinya tidak peduli. Tidak peduli tentang isu tersebut. Kalau misalnya si penulis tidak peduli, itu tidak mungkin dia sampai masukkan ke dalam tulisannya. Kalau si penulis tidak peduli ya. Jadi ini juga bukan. Confused about how smartphones affect learning. Bingung tentang bagaimana handphone mempengaruhi pembelajaran. Jadi efek ini. Confused itu bingung ya adik-adik ya, bingung. Efek ini salah satu kosakata yang biasa muncul ya. Artinya adalah mempengaruhi. Apakah ini tadi penulis itu bingung bagaimana handphone mempengaruhi pembelajaran? Di sini tadi tidak ada yang mengindikasikan kalau penulis bingung. Yang ada itu ada katanya ada yang mendukung, ada yang menentang, kemudian apa kesimpulannya. Ya, nah itu. Jadi tidak ada mengatakan oh penulis ini kelihatannya bingung nih. Nah, ini tidak ada ya adik-adik ya. Maka kalau seperti ini jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 4 adalah opsi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi saya harap adik-adik bisa memahami bagaimana cara menjawab pertanyaan ketika kita ditanya pertanyaan yang berkaitan dengan ide pokok. Oke, adik-adik saya kira adik-adik bisa memahami ya. Saya harapkan bisa dipahami baik-baik gimana caranya kita menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sikap penulis. Sikap penulis ya. Oke, baik sekarang kita beralih ke nomor selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah which of the following action best supports the author's conclusion. Jadi katanya yang manakah ini tindakan
Yang manakah berikut ini tindakan terbaik ya? Nah, ini juga untuk adik-adik penting untuk ketahui. Ketika adik-adik itu ditanya pertanyaan, yang manakah berikut ini? Begini, which of the following? Nah, itu berarti artinya yang manakah berikut ini. Oke, jadi yang manakah berikut ini? Actions. Nah, best supports. Jadi tindakan yang terbaik untuk mendukung. Jadi ini kan tindakan. Supports itu mendukung. The outdoors conclusion. Jadi ini lebih pertanyaannya apa adik-adik? Tindakan terbaik ya. Jadi tindakan terbaik untuk mendukung kesimpulan penulis. Jadi lebih ke tindakan ini ya. Tapi ingat, ia mendukung kesimpulan penulis. Tadi kebetulan kita sudah baca bagian kesimpulan. Apa intinya? Kalau digunakan secara bertanggung jawab dan terkontrol, maka itu tidak mengganggu pembelajaran ya. Nah, sekarang coba kita sesuaikan dengan pilihan jawaban. Kalau A, schools banning all phones to stop distractions. Katanya ini sekolah melarang semua handphone untuk menghentikan gangguan. Apakah begitu kesimpulannya? Jadi sekolah melarang semua penggunaan handphone? Ini tidak ya adik-adik, tentu saja tidak ya. B, teachers allowing unlimited phone use during lesson. Nah, jadi guru mengizinkan penggunaan handphone unlimited. Bayangkan ya adik-adik, unlimited berarti tidak terbatas katanya. Guru mengizinkan penggunaan handphone yang tidak terbatas selama pembelajaran. Apakah diizinkan menggunakan handphone selama pembelajaran? Ini juga tidak begitu tadi kesimpulannya ya. Ingat bagian kesimpulan tadi di mana? Di paragraf yang kelima ya. C. Encouraging students to use phones for entertainment only. Jadi encouraging. Nah, ini salah satu kosakata yang sering juga muncul ya adik-adik ya. Apa itu? Mendorong. Nah, jadi mendorong siswa untuk menggunakan handphone hanya untuk entertainment, hanya untuk hiburan. Apakah hanya untuk hiburan? Jadi dibiarkan menonton, tapi hanya untuk hiburan. Apakah begitu tadi kalimat di bagian kesimpulan? Tidak ya adik-adik. Kemudian C, parents limiting their children's internet access at home. Jadi katanya orang tua itu limiting. Membatasi akses internet anak mereka di rumah. Apakah begitu? Jadi kesimpulannya orang tua harus membatasi akses internet anak mereka? Tidak ya. Kemudian E, providing digital literacy programs to teach responsible use. Nah, jadi menyediakan, ini providing ini salah satu kosakata yang sering muncul ya adik-adik. Jadi menyediakan. Nah, menyediakan program literasi digital untuk mengajarkan penggunaan secara bertanggung jawab. Ini tadi ada ya kalimat-kalimat ini di bagian kesimpulan. Nah, katanya kalau digunakan secara bertanggung jawab dan juga terkontrol maka tidak mengganggu pembelajaran. Berarti sesuai ya dengan apa yang tertulis di bagian kesimpulan tadi di paragraf terakhir dengan opsi E. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 ini adalah betul sekali. Jadi jawabannya adalah opsi E. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, saya harap adik-adik bisa memahami bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini. Atau kita ditanya tindakan yang terbaik untuk mendukung kesimpulan. Berarti perhatikan paragraf yang membahas tentang kesimpulan dari suatu teks itu. Oke. Baiklah adik-adik sekalian. Jadi sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di pertanyaan selanjutnya ini, coba adik-adik perhatikan pada slide ya. Pertanyaannya adalah, according to the text, what are some benefits of smartphones in classrooms? Nah, jadi menurut teksnya, apa some benefits? Nah, ini nih. Penting untuk kita ketahui bahwa ketika adik-adik melihat ada pertanyaan yang mengatakan atau tertulis seperti ini. According to the text. Nah, ini artinya
menurut teks atau berdasarkan teksnya, ya, seperti itu. Nah, what are some benefits of smartphones in classroom? Apa beberapa benefits? Nah, benefits ini kan adik-adik artinya manfaat ya. Jadi apa beberapa manfaat dari smartphone di dalam kelas? Ketika adik-adik melihat ada pertanyaan seperti ini, ada kata according to the text, maka ini termasuk ke dalam jenis soal yang kita sebutnya itu dengan jenis soalnya kita sebut dengan detailed information ya. Jadi menanyakan informasi yang detail atau menanyakan informasi rinci gitu adik-adik. Jadi menanyakan informasi rinci. Jadi perhatikan ya. Oh, pertanyaan ini Kak terdapat according to the text. Oh, berarti ini pertanyaannya termasuk ke pertanyaan yang rinci atau menanyakan informasi yang detail ya. Terus kalau kita melihat ada pertanyaan seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Adik-adik itu harus menemukan kata kunci yang terdapat pada soalnya. Ya, jadi apa sebenarnya ini inti pertanyaannya ini soal. Oke, nah sekarang di antara beberapa daripada kata kunci ini, yang manakah kata kunci yang bisa kita ambil? Jangan lupa ya, kata kunci yang kita ambil itu yang spesifik adik-adik. Oke, nah misalnya Kak smartphone. Nah smartphone itu terlalu luas ya. Banyak sekali tadi disebutkan di dalam teks. Jadi itu berarti bukanlah informasi yang spesifik yang ditanyakan. Nah coba sekarang kita lihat ya. Nah benefits. Benefits ini adalah inti pertanyaan daripada pertanyaan 6 ini. Oke, jadi manfaat penggunaan handphone di dalam kelas. Nah, sekarang di soal TKA itu adik-adik ada juga yang bentuknya begini pertanyaannya. Ya, there is more than one correct answer. Nah, jadi katanya ada lebih dari satu jawaban yang benar. Kayak gitu ya, jadi ada lebih dari satu jawaban yang benar. Click on every correct answer. Jadi ada lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, click on every correct answer. Jadi kita klik saja pada bagian yang benar. Nah, artinya misalnya di antara 5 pilihan ini adik-adik ada misalnya 2 benar, 3 benar, 4 benar misalnya ya. Misalnya klik aja. Misalnya, oh ini bagian A Kak benar, klik. Misalnya kita klik ya. Oh bagian C juga Kak benar, klik. Bagian E juga Kak. Misalnya kayak gitu. Jadi ini bisa lebih dari satu jawaban yang benar. Nah terus kalau misalnya adik-adik mengatakan, oh ini Kak 3 daripada 5 ini benar. Ya udah klik saja. Nah 3 dari jawaban ini. Itu ya. Makanya dikatakan there is more than one correct answer. Jadi ada lebih dari satu jawaban yang benar, artinya adik-adik bisa memilih jawaban lebih dari satu ya pada bagian ini atau pilihannya selama adik-adik merasa kalau itu adalah benar jawabannya. Oke, sekarang kita perhatikan. Kita kembali lagi ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah benefits. Jadi manfaat penggunaan smartphone. Kita berarti karena kita sudah menemukan kata kuncinya, yaitu benefit, maka kita harus ngapain? Kita harus melihat, oh mana nih inti atau yang dibahas tentang benefit pada teksnya ya. Nah sekarang kita lihat, oke, di paragraf ke-1 tadi apakah sudah membahas tentang benefit? Tidak ya adik-adik ya, belum. Itu masih membahas tentang apa tadi? Perdebatan ya. Nah, kemudian paragraf kedua. Nah, ini di sini sudah ada supporters. Nah, jadi supporters tadi di sini kemudian lebih kepada mendukung ya. Nah, berarti di sini lebih ke benefit. Ya kan adik-adik? Jadi di sini lebih ke benefit. Oke, benefit. Nah, sekarang apa aja benefitnya ini? Nah, benefitnya penggunaan smartphone dalam kelas, yaitu pembelajaran menjadi more interaktif ya. Jadi pembelajarannya menjadi lebih interaktif, apalagi and accessible dan bisa diakses. Oke. Kemudian yang kedua adalah educational apps ya. Jadi bisa aplikasi pendidikan, online dictionaries gitu, and research tools. Nah, jadi itu
menemukan informasi secara cepat. Oh gitu. Jadi ini lagi. Manfaat selanjutnya adalah bisa menemukan informasi secara cepat. Apalagi allow students to collaborate with classmates. Jadi, nah di sini siswa juga bisa berkolaborasi dengan teman kelas. Apalagi tadi, nah kalau misalnya terjadi emergency, maka siswa bisa langsung contact their parents. Kalau misalnya terjadi emergency, siswa bisa langsung kontak atau hubungi orang tua mereka. Nah, itulah tadi beberapa manfaat daripada penggunaan smartphone di dalam kelas. Nah, sekarang coba kita cek nih sesuai dengan di pertanyaannya ya. Karena tadi dikatakan ada bisa lebih dari satu jawaban yang benar, maka berarti kita bisa memilih lebih dari satu jawaban ya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. They provide access to educational apps and research tools. Mereka atau handphone ini menyediakan. Nah, ingat ya, ini adik-adik salah satu kosakata yang sering muncul di dalam teks itu adalah provide. Nah, provide itu artinya menyediakan. Ini baik di teks maupun di soal-soal sering banget masuk. Ini kata provide ya. Handphone menyediakan akses to educational apps, aplikasi pendidikan, and research tools. Oh, apakah ini tadi ada dibahas di dalam benefit dari penggunaan smartphone dalam kelas? Ada. Oke, berarti kita bisa klik ya. Apalagi kalau bagian yang kedua nih. They help students collaborate with classmates. Ada tadi kata-kata begini ya adik-adik kan. Bisa berkolaborasi dengan teman kelas mereka. Oh ini nih. Ini ada tadi Kak. Oke, kalau ada berarti kita bisa pilih lagi. Oh ini benar juga. Nah, kemudian yang selanjutnya. They allow students to contact parents during emergencies. Oh ini juga ada tadi ya. Bisa kontak orang tua mereka kalau misalnya terjadi darurat, keadaan darurat. Oh benar juga nih, simpan. Kalau misalnya bagian selanjutnya, they completely eliminate the need for teachers ya. Jadi mereka secara sepenuhnya mengeliminasi atau menghilangkan gitu ya kebutuhannya tentang gurunya atau untuk gurunya. Apakah itu? Oh, kalau ada handphone maka tidak butuh lagi guru. Ini tadi tidak ada kata-kata seperti itu dalam paragraf benefit ya adik-adik ya. Berarti ini tidak bisa dipilih nih ya. Kemudian apa lagi? Ini berarti enggak. Coba kalau bagian pilihan selanjutnya. They guarantee higher grades for all students. Katanya mereka menjamin nilai yang lebih tinggi untuk semua siswa. Apakah? Oh, dengan menggunakan handphone maka dijamin nilai siswa itu tinggi. Nah, ini juga tidak ada tadi benefit seperti itu ya disebutkan adik-adik. Maka ini juga tidak. Jadi kalau seperti itu, maka jawaban yang benar di sini adalah pilihan yang ke-1, pilihan kedua, dan juga pilihan yang ketiga. Oke, nah saya harap adik-adik bisa ya memahami bagaimana cara kita menjawab pertanyaan seperti ini. Apalagi kalau pertanyaannya lebih dari satu jawaban yang benar ya. Jadi selama jawaban itu terdapat di dalam teks, maka kita bisa benar. Nah itu kita bisa pilih ya adik-adik. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah pertanyaan ya untuk teks ini, yaitu which groups, jadi which, yang manakah kelompok are directly involved, yang secara langsung ya, directly itu secara langsung adik-adik. Involved itu terlibat, jadi yang manakah kelompok yang secara langsung terlibat di dalam permasalahan yang dibahas dalam teks. Jadi kelompok yang mana ini yang secara langsung terlibat di dalam teks ya. Nah, sama seperti tadi, there is more than one correct answer. Jadi bisa lebih dari satu jawabannya ya. Nah, sekarang yang manakah di antara di sini yang terlibat? Apakah siswa terlibat tadi di dalam teks? Iya, betul ya. Kita bisa simpan, kita pilih. Kamu teachers? Iya, ada juga tadi disebutkan. Parents? Ada juga tadi disebutkan. Oke. Professional athletes? Atlet, nah tidak ada di sini atlet ya adik-adik. Movie directors, direktur film,
Oh, ini juga tidak ada tadi dibahas-bahas tentang atlet dan juga movie directors. Jadi, kalau seperti itu jawaban untuk pertanyaan nomor 7 ini adalah pilihan ke-1, pilihan kedua, dan juga pilihan yang ketiga. Oke, baiklah adik-adik. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang kita tadi sudah jawab ya, dan saya harap adik-adik bisa memahami bagaimana cara kita menjawab pertanyaan seperti tadi. Nah, dan juga saya harapkan adik-adik bisa melihat pertanyaan atau video-video yang sudah kita bahas di part 1 sebelumnya. Baru kemudian lanjut kepada video ini, menonton video ini ya. Jadi adik-adik punya banyak pengetahuan tentang teknik-teknik menjawab soal TKA Bahasa Inggris, khususnya Bahasa Inggris tingkat lanjut. Baiklah adik-adik sekalian, saya harap cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.